Rahayu Sagung Dumadi. Di video kali ini, kita akan menyelami satu pertanyaan yang sudah lama mengendap di hati para Rabu Pon. Mengapa kamu selalu menjadi andalan? Dan mengapa orang tuamu, meski mungkin jarang mengucapkannya, menyimpan kebanggaan yang sangat dalam terhadapmu? Jawabannya bukan kebetulan. Ia tersimpan dalam 4 elemen primordial yang membentuk jiwa Rabu Pon: Lakuning Rembulan, Tunggak Semi, Bumi Kapetak, dan Mantri Sinaroja. 4 lapisan yang akan kita buka satu persatu hari ini. Tonton sampai elemen keempat, karena di sanalah letak jawaban terdalam dari pertanyaan yang mungkin sudah lama kamu simpan. Mari kita mulai dari akar. Rabu memiliki Neptu 7, Pon memiliki Neptu 7, total 14. Angka ini menempatkan Rabu Pon di bawah naungan Lakuning Rembulan, perjalanan bulan. Dalam kosmologi Jawa, rembulan bukan sekadar benda langit. Ia adalah simbol dari ketenangan yang menerangi, kebijaksanaan yang tidak memaksa, dan kehadiran yang membuat orang merasa aman tanpa harus berteriak atau membuktikan diri. Inilah alasan pertama mengapa Rabu Pon selalu menjadi andalan keluarga. Perhatikan pola yang mungkin pernah kamu alami. Ketika ada konflik dalam keluarga, antara kakak dan adik, antara orang tua dan menantu, antara saudara yang berbeda pendapat, secara alami semua mata beralih kepada Rabu Pon. Bukan karena kamu yang paling tua, bukan karena kamu yang paling lantang, tapi karena ada energi rembulan dalam dirimu yang membuat orang lain merasakan bahwa pendapatmu akan adil dan penilaianmu bisa dipercaya. Bulan tidak pernah berteriak untuk diakui. Ia hanya bersinar, dan dalam keheningannya, semua makhluk yang tersesat di malam hari mencari arahnya. Demikian pula Rabu Pon. Kamu tidak perlu menjadi yang paling vokal di ruangan. Kehadiranmu saja sudah menjadi penenang. Orang tua merasakan ini bahkan ketika mereka tidak bisa mengucapkannya. Ada rasa lega yang berbeda ketika kamu ada di dekat mereka. Lakuning Rembulan juga menjelaskan satu hal yang mungkin sering kamu alami tanpa mengerti mengapa. Orang-orang bercerita kepadamu bukan karena kamu meminta. Mereka bercerita karena ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka merasa aman untuk jujur. Ini bukan keahlian yang dipelajari. Ini adalah warisan Lakuning Rembulan yang mengalir dalam setiap langkahmu. Tapi Lakuning Rembulan hanyalah lapisan pertama, karena di balik ketenangan bulan itu, ada sebuah kekuatan yang jauh lebih mengejutkan, sebuah elemen Pancasuda yang menjelaskan mengapa Rabu Pon tidak pernah benar-benar hancur, tidak peduli seberapa keras hidup memukulnya. Itulah elemen kedua, Tunggak Semi. Dalam perhitungan Pancasuda, Rabu Pon berada di bawah naungan Tunggak Semi. Tunggak artinya tunggul, sisa batang pohon yang sudah ditebang. Semi artinya tumbuh, bertunas, bangkit kembali. Gambaran ini sangat tepat untuk menjelaskan kekuatan terdalam Rabu Pon. Kekuatan yang paling sering membuat keluarga terus mengandalkan mereka, bahkan ketika mereka sendiri sedang dalam kondisi terpuruk. Tunggak Semi berarti, tidak peduli seberapa keras hidup memangkasmu, kamu akan selalu tumbuh kembali. Ini bukan sekadar ketahanan biasa, ini adalah regenerasi.
seperti pohon yang batangnya ditebang sampai habis, tapi akarnya tetap hidup di dalam tanah. Dan dari akar itulah tunas baru selalu muncul. Rabu Pon yang pernah mengalami kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, atau kegagalan besar, hampir selalu berhasil bangkit kembali. Bukan karena mereka tidak merasakan sakitnya, tapi karena Tunggak Semi membekali mereka dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar semangat, yaitu akar yang tidak pernah mati. Dan inilah yang dirasakan oleh keluarga. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, mereka datang ke Rabu Pon bukan hanya karena mencari solusi, tapi karena mereka tahu bahwa sosok ini tidak akan menyerah. Bahwa bersama Rabu Pon, mereka akan menemukan jalan. Tunggak Semi juga menjelaskan pola rezeki Rabu Pon yang khas. Rezeki mungkin pernah habis, usaha mungkin pernah gagal, tapi selalu ada periode kebangkitan yang muncul dari arah yang tidak terduga. Seperti tunas yang tumbuh bukan dari puncak pohon, tapi dari dalam tanah. Wejangan leluhur berkata, sabar iku watake wong waskita. Kesabaran adalah karakter orang yang bijaksana dan jauh pandangannya. Dan kesabaran Tunggak Semi adalah kesabaran aktif, bukan menyerah, tapi menunggu sambil terus berakar. Tunggak Semi memberi Rabu Pon kekuatan untuk bangkit. Tapi ada satu elemen yang menjelaskan sesuatu yang jauh lebih misterius. Mengapa kekuatan itu sering tidak terlihat dari luar? Mengapa Rabu Pon bisa tampak biasa-biasa saja, sementara di dalamnya menyimpan sesuatu yang luar biasa dalam? Itulah elemen ketiga, bumi kapetak. Bumi kapetak, sesuai yang tersirat dalam Primbon Sabda Pandita. Dalam bahasa Jawa kuno, ini berarti tanah yang terpetak, yang katanya sempit, seperti rumah kontrakan. Tapi jangan salah, petak sawah atau petak hutan itu jauh lebih luas, hingga satu petak ukurannya sekitar 350 sampai 400 meter persegi. Atau bisa juga tanah yang luasnya sudah terjaga. Termasuk kepemilikan dalam beberapa petak misalnya, dan tidak akan berubah. Begitu juga dengan kekayaan atau yang terkubur atau terpendam di dalamnya. Elemen ini adalah kunci untuk memahami sesuatu yang sering membingungkan orang-orang di sekitar Rabu Pon. Bagaimana seseorang yang tampak begitu tenang, cenderung introvert, begitu biasa, bisa secara konsisten menjadi yang paling diandalkan ketika situasi menjadi genting? Jawabannya ada di bumi kapetak. Kekuatan Rabu Pon bukan di permukaan. Ia tersimpan di dalam, seperti lapisan emas yang tersembunyi jauh di bawah tanah yang terlihat biasa. Ada 3 dimensi bumi kapetak yang paling khas pada Rabu Pon. Dimensi pertama, kecerdasan yang tidak dipamerkan. Rabu Pon jarang menunjukkan seberapa dalam mereka berpikir. Mereka mendengarkan dulu, menganalisis diam-diam, lalu bicara dengan presisi yang membuat orang terkejut. Dalam satu pertemuan keluarga, Rabu Pon yang diam sepanjang diskusi seringkali memberikan kesimpulan yang paling tepat di akhir. Dimensi kedua, potensi finansial yang butuh waktu untuk muncul. Bumi kapetak dalam konteks rezeki berarti kekayaan yang tidak datang tiba-tiba atau mencolok. Ia tumbuh perlahan, dalam, dan stabil. Rabu Pon mungkin tidak pernah menjadi yang paling kaya di usia muda.
Tapi aset yang mereka bangun secara diam-diam seringkali menjadi yang paling kokoh di usia matang. Dimensi ketiga, perasaan yang terkubur dalam. Inilah sisi yang paling penting untuk diakui. Bumi Kapetak juga berarti ada hal-hal yang disimpan di dalam. Perasaan lelah, kekhawatiran, kesedihan yang tidak mudah ditampilkan ke permukaan. Rabu Pon cenderung memendam beban sendiri, bukan karena tidak percaya pada orang lain, tapi karena energi Bumi Kapetak membuat mereka merasa bahwa beban itu adalah tanggung jawab mereka sendiri untuk diselesaikan. Kepada seluruh Rabu Pon yang menonton hari ini, saya ingin kamu tahu bahwa kekuatanmu yang tidak terlihat itu nyata, dan bebanmu yang tersembunyi itu juga nyata. Keduanya adalah bagian dari Bumi Kapetak dalam dirimu. Bumi yang kaya tidak perlu membuktikan diri dengan memamerkan isinya. Ia cukup menopang semua yang berdiri di atasnya. Dan itulah yang selama ini kamu lakukan. 3 elemen pertama menjelaskan siapa Rabu Pon dan mengapa mereka kuat. Tapi elemen keempat, Mantri Sinaroja, adalah yang paling langsung menjawab pertanyaan utama video ini. Mengapa orang tua bangga? Mengapa keluarga selalu mengandalkan? Ini adalah elemen yang paling jarang dibahas dan paling menentukan. Inilah elemen keempat dan yang paling langsung menjawab rasa bangga orang tua kepada Rabu Pon. Dalam tradisi Jawa, mantri adalah pejabat kepercayaan kerajaan, bukan raja, bukan punggawa biasa. Mantri adalah sosok yang dipercaya oleh yang di atas dan dihormati oleh yang di bawah. Sinaroja berarti bersinar di hadapan raja, diakui, dihargai, dan dipercayakan tanggung jawab besar. Dan inilah rakam dari Rabu Pon, Mantri Sinaroja. Ini menjelaskan dengan sangat tepat dinamika yang terjadi dalam keluarga Rabu Pon. Mereka adalah mantri keluarga, sosok yang bukan pemimpin tertinggi, tapi adalah tangan kanan yang paling dipercaya, yang dimintai pendapat sebelum keputusan besar diambil, yang dihubungi terlebih dahulu ketika ada krisis, yang namanya disebut pertama ketika keluarga membutuhkan pertolongan. Ada 3 manifestasi Mantri Sinaroja yang paling sering terlihat pada Rabu Pon. Manifestasi pertama, wibawa tanpa kekerasan. Rabu Pon tidak perlu marah, tidak perlu memaksa, tidak perlu meninggikan suara untuk didengarkan. Ada otoritas alami dalam cara mereka menyampaikan sesuatu. Otoritas yang berasal bukan dari posisi atau kekuasaan, tapi dari rekam jejak kebijaksanaan yang sudah terbukti dari waktu ke waktu. Manifestasi kedua, dipercaya oleh yang lebih tua. Orang tua Rabu Pon, bahkan sejak mereka masih muda, merasakan ada sesuatu yang berbeda dari anak ini. Ada kematangan yang melampaui usia. Ada tanggung jawab yang tidak perlu diajarkan. Dan kepercayaan ini bukan hanya dari orang tua kandung, tapi juga dari figur senior lainnya, atasan, tetua komunitas, atau mertua. Manifestasi ketiga, jembatan yang menyatukan. Mantri dalam tradisi kerajaan adalah penghubung antara raja dan rakyat. Demikian pula Rabu Pon dalam keluarga. Mereka adalah jembatan yang menyatukan perbedaan,
yang menerjemahkan kebutuhan orang tua kepada anak-anak yang lebih muda dan menyampaikan aspirasi generasi baru kepada yang lebih tua dengan cara yang diterima kedua pihak. Dan mengapa orang tua bangga? Karena dalam tradisi Jawa, melahirkan seorang mantri Sinaroja adalah berkah yang disyukuri. Orang tua yang memiliki anak Rabu Pon merasakan, meski mungkin tidak bisa mengungkapkannya, bahwa ada tameng dalam keluarga mereka. Ada yang menjaga, ada yang tidak akan membiarkan keluarga ini hancur. Itu bukan beban. Itu adalah kehormatan yang diberikan oleh leluhur kepada jiwa-jiwa yang cukup kuat untuk mengembannya. 4 elemen sudah kita buka, tapi ada satu hal terakhir yang paling praktis, peta waktu. Di usia berapa persisnya 4 elemen ini bekerja paling optimal untuk Rabu Pon, dan kapan fase terberat yang harus diwaspadai? Ingat, peta ini bukan takdir mati. Ia adalah panduan. Primbon adalah peta jalan, bukan penjara nasib. Kamu tetap nahkodanya. Usia 13 sampai 18, masa pencarian. Nasib Anda mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan ketika usia tahun-tahun sebelumnya. Namun masih perlu kerja keras dan meningkatkan prestasi. Tunggak Semi dan Bumi Kapetak masih dalam proses terbentuk. Potensi ada, tapi akar belum cukup dalam. Rezeki datang tidak konsisten. Ini bukan fase untuk mengambil keputusan besar. Ini fase untuk belajar dan berakar. Usia 19 sampai 30, kebangkitan mantri. Memasuki usia 19 tahun nasib Anda berada dalam keberuntungan. Inilah fase di mana mantri Sinaroja mulai dikenal. Reputasi terbentuk, kepercayaan orang tua dan atasan meningkat. Karier atau usaha yang dimulai di usia ini memiliki fondasi tunggak semi yang kuat. Ini adalah fase terbaik untuk membangun kemapanan pertama. Usia 31 sampai 36, ujian Bumi Kapetak. Nasib Anda di usia ini agaknya kurang beruntung. Ini titik paling kritis. Beban tersembunyi Bumi Kapetak memuncak. Tuntutan keluarga, karier, dan pribadi datang bersamaan. Banyak Rabu Pon yang retak diam-diam di fase ini karena terlalu banyak yang ditanam dalam, tapi tidak ada yang dilepaskan. Kuncinya, izinkan dirimu untuk sesekali naik ke permukaan. Kekayaan bumi yang tidak pernah digali akhirnya akan memadatkan dirinya sendiri. Usia 37 sampai 48, fajar mantri sejati. Memasuki usia 30 tahun, Anda merasakan kalau rejeki lancar. Usaha Anda selalu berhasil dan mendatangkan keuntungan. Setelah melewati ujian terberat di awal periode, mantri Sinaroja mencapai kematangannya. Rabu Pon di usia ini tidak perlu lagi membuktikan diri. Reputasi dan kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun mulai berbuah nyata. Usia 49 sampai 60, puncak tunggak semi. Nasib Anda memasuki usia 49 ini mengalami penurunan. Penurunan 50% di awal kemudian naik kembali ketika memasuki usia 55 tahun. Inilah puncak sesungguhnya. Semua elemen bekerja bersama. Rembulan yang menerangi, tunggak semi yang kokoh, bumi kapetak yang matang, mantri Sinaroja yang diakui. Ini adalah fase di mana nama Rabu Pon menjadi aset yang tidak ternilai dalam keluarga dan komunitas.
Usia 61 sampai 72 panen keberkahan. Ada penurunan di awal periode dan rezeki terasa pas-pasan, tapi kemudian kembali baik jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Rezeki mengalir dari arah yang tidak terduga, dari anak yang sukses karena fondasi yang kamu letakkan, dari reputasi mantri Sinaroja yang kamu jaga puluhan tahun, dari tunggak semi yang terus bertunas dalam generasi berikutnya. Sedulur Rabu Pon. Mungkin hari ini kamu sedang lelah. Mungkin ada sesuatu yang berat yang sedang kamu kubur dalam-dalam, seperti bumi Kapetak, tanpa ada yang tahu. Mungkin kamu sudah lama menjadi mantri bagi semua orang, tapi tidak ada yang menjadi mantri bagimu. Sedulur Rabu Pon, kamu boleh lelah, kamu boleh berhenti sejenak. Tunggak semi tidak harus bertunas setiap hari. Kadang ia perlu waktu untuk berakar lebih dalam sebelum tumbuh lebih tinggi. Dan kepada orang tua yang mungkin menonton bersama anak Rabu Pon mereka, atau yang meneruskan video ini, ketahuilah, anak Anda yang lahir di Rabu Pon adalah mantri Sinaroja keluarga Anda. Mereka mengemban kehormatan itu dengan diam dan setia. Ucapkan kebanggaanmu hari ini. Tidak perlu menunggu momen yang sempurna. Karena rembulan yang paling terang adalah bulan yang tahu bahwa ia disayangi oleh langit yang menopangnya. Tulis di kolom komentar, di antara 4 elemen tadi, rembulan, tunggak semi, bumi Kapetak, atau mantri Sinaroja, mana yang paling terasa seperti cermin hidupmu? Dan satu kalimat apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang tuamu setelah menonton ini? Sebagai penutup, kita telah membuka 4 elemen pembentuk jiwa Rabu Pon hari ini. Lakuning rembulan, cahaya yang menerangi tanpa memaksa. Tunggak semi, kekuatan yang selalu bangkit dari akarnya. Bumi Kapetak, kedalaman tersembunyi yang menyimpan kekayaan terbesar. Dan mantri Sinaroja, wibawa yang dipercaya raja dan disegani rakyat. 4 lapisan yang bukan kebetulan ada dalam dirimu, melainkan amanah dari leluhur kepada jiwa-jiwa yang dipilih untuk menjadi penjaga keluarga. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kupasan weton lainnya. Like jika video ini bermanfaat dan bagikan kepada teman atau keluarga yang lahir di Rabu Pon. Mungkin mereka sedang membutuhkan cermin ini hari ini. Mari terus kuatkan hati agar lisan kita dipenuhi doa yang baik, hati kita dipenuhi rasa syukur, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Bersama Kilondo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.